Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Saya Roleka Julia Marcelina. Pada video kali ini saya akan membahas tentang syarat kalimat efektif. Sebelum masuk ke syarat kalimat efektif, saya akan menjelaskan sedikit tentang kalimat efektif. Kalimat efektif, pasti kalian pernah dengarkan apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun dengan padat, jelas, lengkap, agar mudah dipahami. Membuat sebuah kalimat tentu bukan hal yang sulit bagi teman-teman. Namun, apakah kalimat yang dibuat tersebut sudah termasuk kalimat efektif? Untuk memahami keefektifan tersebut, kalimat efektif harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, kesatuan kalimat. Kesatuan kalimat adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek. Kalimat boleh menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan yang lainnya. Asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Penulis tidak boleh menggabungkan dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan makna ke dalam sebuah kalimat. Syarat kesatuan kalimat memiliki aspek di antara lain. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, kemarin Sophia pergi ke mall. Yang kedua, tidak memiliki subjek ganda. Contohnya, saat mengecat tembok, Agung dibantu Raihan. Yang ketiga, tidak memiliki penghubung kata intra kalimat pada kalimat tunggal. Contohnya, kemarin dia tidak masuk kelas, oleh karena itu dia tidak mengumpulkan tugas. Yang keempat, predikat tidak didahului dengan kata yang. Contohnya, Randy lahir pada tahun 1999. Ini contoh yang benar. Selanjutnya, Randy yang lahir pada tahun 1999. Ini contoh yang salah karena menggunakan kata yang. Yang kedua, kepaduan kalimat. Kepaduan kalimat merupakan hubungan timbal balik yang tepat antar unsur pembentuk kalimat. Unsur pembentuk kalimat meliputi kata, frasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dalam kalimat. Koherensi atau kepaduan menyangkut pemakaian kata tugas yang tepat. Berikut adalah contoh kepaduan kalimat. Contoh yang pertama, contoh yang benar. Sihat membeli 2 buah roti untuk adiknya. Contoh yang kedua adalah contoh yang salah. Sihat membeli 2 buah roti adiknya. Yang ketiga, kesejajaran atau keparalelan. Kesejajaran atau keparalelan adalah pemakaian bentuk gramatikal yang sama untuk bagian-bagian kalimat tertentu, atau terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya dengan pola kalimat yang sama. Misalnya dalam sebuah perincian, jika unsur pertama menggunakan verba, unsur kedua dan seterusnya juga verba. Jika unsur pertama berbentuk nomina, bentuk berikutnya juga nomina. Contoh kesejajaran atau keparalelan. Yang pertama, seorang siswa harus belajar dan berlatih. Ini contoh yang benar. Selanjutnya, seorang siswa harus mempelajari dan berlatih. Ini contoh yang salah. Yang keempat, ketepatan. Ketepatan merupakan kesesuaian pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat, sehingga terbentuk pengertian bulat dan pasti. Di antara semua unsur yang berperan dalam pembentukan kalimat, kata memegang peranan terpenting. Tanpa kata, kalimat tidak akan ada.
Akan tetapi, kita harus memilih dengan akurat satu kata, satu frasa, satu idiom, dan satu tanda baca demi terciptanya makna yang bulat dan pasti. Contoh dari ketepatan. Rani melupakan nama orang itu. Ini merupakan contoh yang benar. Yang selanjutnya, Rani lupa dengan nama orang itu. Ini contoh yang salah. Yang kelima, kehematan. Maksud dari kehematan dalam syarat kalimat efektif adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Maksudnya, tidak menjamakan kata yang sudah berbentuk jamak dan tidak mengulang subjek. Berikut adalah contoh dari kehematan. Rapat ini dihadiri oleh beberapa anggota. Ini merupakan contoh yang benar. Contoh yang kedua, rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Ini merupakan contoh yang salah, karena pada kalimat ini mengalami pemborosan kata. Yang keenam, kologisan. Kologisan merupakan penalaran atau alur berpikir yang masuk akal. Agar efektif, kata-kata dalam sebuah kalimat tidak boleh menimbulkan makna ambigu, atau tidak boleh mengandung dua pengertian. Sebuah kalimat yang benar strukturnya, pemakaian tanda baca, kata atau frasanya dapat menjadi salah jika maknanya lemah dari segi logika berbahasa. Berikut adalah contoh dari kologisan. Yang pertama, agar tidak terlalu lama. Ini merupakan contoh yang benar. Yang kedua, agar tidak banyak memakan waktu. Ini contoh yang salah. Agar lebih paham, saya berikan contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Diana, anak tercantik di keluarganya. Ini merupakan kalimat efektif. Diana, anak paling tercantik di keluarganya. Ini kalimat tidak efektif. Contoh selanjutnya, semut adalah serangga berkaki 6. Ini merupakan kalimat efektif. Semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Ini kalimat tidak efektif. Kenapa harus kalimat efektif? Mungkin dalam benak teman-teman juga pernah bertanya seperti ini, kenapa sih harus belajar kalimat efektif? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Kita harus mengetahui tentang kalimat efektif dan kita harus belajar tentang kalimat efektif ini karena informasi dan makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara sering tidak diterima dengan tepat kepada pembaca atau pendengarnya. Untuk mengurangi kesalahan makna yang diterima oleh pendengar atau pembaca, maka harus digunakan kalimat efektif dalam berbicara maupun menulis. Setelah mendengar semua penjelasan saya pada video ini, semoga teman-teman semua berkenan ya belajar tentang kalimat efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.